Swastiastu. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 kelas 9G dari SMP Negeri 1 Denpasar akan membahas bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami, yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya. Tujuan kami membuat PowerPoint ini adalah dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pasar bebas. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Cetanya Sri Banawati, absen 3, Ketua Kelompok 4. Adapun anggotanya yaitu Nyiputu Tiara Widih Kirania, absen 37, Nyoman Bagus Kesyadanan Jaya, absen 38, dan Raditya Hadi Wibowo, absen 45. Subbab D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sub-bab 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Sub-bab 2. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi peranan PT Freeport Indonesia bagi negara, 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi 30.000 orang di Indonesia. 2. Freeport telah membeli 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik sejak 1923. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%. Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN). Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang pengolahan minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lainnya yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Berikut merupakan beberapa kilang minyak yang ada di Indonesia. Di antaranya 1. Kilang Pangkalan Brandan, 2. Kilang Dumai, 3. Kilang Cilacap, 4. Kilang Balikpapan, 5. Kilang Kasim, 6. Kilang Balongan, 7. Kilang Cepu. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Batik terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3, yaitu 3 berikut: 1. Batik tulis, 2. Batik cap, 3. Batik lukis. Berikut adalah beberapa contoh foto kilang minyak dan batik. Lanjut, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Mobilitas penduduk yang bersifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Transportasi. Pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ekonomi adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
Pendidikan. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan sosial. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pekerjaan. Sebagai contoh kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung Freeport adalah 64,04%, non-Papua 34,63% Papua, dan 1,33% asing.